Shalom saudara, menjalani kehidupan sebagai orang percaya, seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mengenakan, dan rasanya jika dipikirkan oleh akal pikiran manusia, hal itu mustahil untuk bisa kita lakukan dan lewati. Walaupun kita sudah menaati firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, tapi terkadang kita masih mempertanyakan, apakah mungkin Tuhan tolong saya? Saya sudah taat, tapi kok saya belum melihat jawaban Tuhan? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai ketaatan di tengah kemustahilan. Kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab yang diperhadapkan pada situasi yang sulit, kemudian mereka mendengar perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Namun, mereka tetap taat akan suara Tuhan dan justru mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang pertama ialah Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 1-6, pada saat itu Ishak menghadapi bencana kelaparan di negerinya. Awalnya, Ishak berencana untuk mengikuti Abraham ayahnya untuk mengungsi ke Mesir. Tetapi, Tuhan menampakkan diri dan berfirman pada Ishak untuk tidak pergi dan tetap berdiam di negeri yang Tuhan suruh. Lalu, apa yang Ishak lakukan? Ishak memilih untuk taat akan suara Tuhan. Walaupun secara logika manusia, Ishak memikirkan, bagaimana mungkin bisa survive dengan tetap tinggal di negeri yang sedang dilanda bencana kelaparan? Bagaimana caranya Ishak dan keluarganya bisa bertahan hidup? Tetapi, karena Ishak menaati suara Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Bahkan dikatakan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang kedua, kita lihat Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 16, tercatat 2 kali Tuhan mengalihkan pelayanan Paulus dan rekan-rekannya. Paulus bermaksud untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah baru sesuai dengan panggilannya, yaitu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kok Tuhan menghalangi orang yang mau memberitakan Injil ya? Tentu tidak. Tuhan tidak menghalangi orang yang mau memberitakan Injil. Tuhan memiliki rencana lain yang lebih baik bagi Paulus dan rekan-rekannya. Melalui penglihatan seorang Makedonia, Tuhan menuntun Paulus untuk mengabarkan Injil ke daerah-daerah Makedonia. Paulus mengikuti tuntunan Tuhan itu, lalu bersama rekan-rekannya, Paulus mendirikan gereja-gereja di daerah Makedonia. Ishak dan Paulus mempunyai pilihan untuk tidak menaati suara Tuhan karena sepertinya tuntunan Tuhan itu tidak masuk akal. Namun, mereka memilih untuk tetap taat mendengar suara Tuhan walaupun mereka tidak mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan bagi mereka. Begitu pula dengan setiap kita. Terkadang dalam kondisi sulit, Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang justru tidak masuk akal. Kita pun diperhadapkan pada pilihan untuk tetap taat mendengar suara Tuhan atau tidak. Bagaimana supaya kita bisa mendengar dan taat mengikuti suara Tuhan? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14 dituliskan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Untuk dapat bergaul dengan seseorang saja, kita harus sering bertemu dan berkomunikasi dengannya, bukan? Demikian juga jika kita ingin bergaul dengan Tuhan. Kita harus meluangkan waktu, memelihara hubungan dan komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Dengan itulah kita bisa lebih mengenal dan menaati suara Tuhan. Kedua, pertajam kepekaan rohani kita. Sebagai orang percaya, inilah tanggung jawab kita untuk melatih pendengaran kita dalam mendengarkan suara Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman itu siang dan malam, kita melatih kepekaan rohani kita. Dan yang terakhir, kita harus memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib berarti kita harus taat kepada suara Tuhan, sekalipun sulit. Tentu tidak mudah, maka dari itu diperlukan penguasaan diri dan dibutuhkan buah roh dalam kehidupan kita. Ketika kita taat untuk memikul salib, ketaatan itulah mendatangkan berkat, sebab Tuhan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Memikul salib juga berarti memperkuat dan memperkokoh iman kita kepada Tuhan. Apalagi ketika kita diperhadapkan pada situasi yang mustahil. Tahukah saudara, apabila kita mendengar dan menaati suara Tuhan, maka berkat-berkat ini akan mendatangi kita. Berkat keberhasilan dan keberuntungan, tertulis dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Berkat kekuatan dan perlindungan, tertulis dalam Matius 7 ayat 24-25. Dan keselamatan kekal, tertulis dalam Yohanes 10 ayat 27-28. Jadi saudara, untuk bisa taat di tengah kemustahilan, kita harus pahami dan percayai bahwa Tuhan memberikan rancangan terbaik bagi kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan
untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Walaupun perintah Tuhan tidak selalu mengenakan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Pada akhirnya, semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Yuk belajar percaya dan taat. Haleluya! Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menuruni engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular dedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya bahwa hari adalah hari yang luar biasa, karena biar setiap kita selalu dipenuhi oleh sukacita Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang mau mari berikan tepuk tangan buat Allah kita. Woo! Dunia takkan sanggup untuk berikan
Sukacitamu ada di dalam setiap kami. Haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Yo, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, lagi haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Katakan haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati,
diberikan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari sebentar Bapak Ibu Saudara kita akan membacakan untuk deklarasi Pentakosta ketiga. Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Empat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Lima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Thank you Jesus Lord God. Kami percaya Tuhan, waktu setiap kami datang, kami buka hati dan kami berkata kami rindu sama Tuhan. Kami percaya kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Dan saat ini Tuhan, setiap umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, kami datang kepadamu. Kami buka hati kami Tuhan. Kami rindu untuk kami menyembah-Mu. Oh, kami angkat suara kami. Kami memuji-Mu. Orang lama Hiara lama sande. Mari Bapak Ibu Saudara, mari bebaskan rohmu untuk menyembah Tuhan saat ini. Come on. Kau yang sudah bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh saudara. Mari bangun imanmu, mari bangun rohmu. Mari buka hatimu. Oh haleluya. Kami rindu, kami menyembah-Mu. Ora lama sendereleno, ora lama sinara lama si, hiara lama ora lama si. Haleluya Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Thank you, God, Jesus. Oh, we thank you, Lord. I worship you. I worship you. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja.
saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, yes Jesus, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, amin, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu Tuhan, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, mari angkat pujian ini umat Tuhan, katakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu Tuhan, saat memuji-Mu, yes Lord, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku,
Saat ini buka hatimu di hadapan Tuhan. Seberapa besar setiap kita berkata, Tuhan, aku mau memuji-Mu, aku mau menyembah-Mu, Tuhan. Banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dengan apa kami balas itu semua selain kami memuji, menyembah Tuhan. Tuhan, saat ini kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami katakan, Tuhan, terima kasih. Kau baik, sangat baik Bapa. Roh Kudus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. God, we want more in your presence. Kami mau lebih lagi Tuhan dalam hadirat-Mu. Sebab kami percaya Tuhan sesuatu terjadi dalam hadirat Tuhan. Waktu kami memuji menyembah-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan sesuatu terjadi dalam hadirat-Mu. Mari pulihkan setiap kami saat ini Tuhan. Kau yang sembuhkan kami, Kau yang pulihkan kami Tuhan. Mari bermazmur bagi Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari angkat suaramu umat Tuhan. Come and worship Him. Come and worship Him. Mari sembah Tuhan sampai kau mengalami perjumpaan pribadi dengan Bapa saat ini. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dikuatkan.
Jesus, we worship you, God. Oh, we worship you, Jesus. We worship you. We thank you, Lord God. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Lord. Saat ini kami buka hati kami lebih lagi, Tuhan. Mari bicara buat kami pribadi lepas pribadi, Tuhan. Bicara Tuhan melalui firman-Mu, Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan Engkau lebih lagi, Roh Kudus. We thank you, God. We thank you, Lord. We thank you, Holy Spirit, Jesus, God. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami siap, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus, Lord God. Dan kehidupan Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Yo, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Dahsyat, pasti Tuhan memberkati dengan luar biasa. Kita masuki bulan yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ada di bulan ke-9 dari tahun 2022. Dahsyat Tuhan pimpin kita ya. Sekarang kita sudah mulai masuk di bulan-bulan yang belakangnya ber ya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan. Oleh karena itu siapkan hati dan siapkan Alkitabnya. Sama-sama kita mau berdoa lebih dulu ya. Untuk kita semua diurapi Roh Kudus dan Roh Kudus akan memimpin kita. Supaya kita semua bisa diberkati mendapat wahyu tuntunan lewat firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk waktu demi waktu yang berlalu, bulan demi bulan yang berjalan, sehingga kami tiba di hari ini. Terima kasih untuk semua anugerah dan kebaikan yang sudah kami rasakan. Kami terima, kami alami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biar kebaikan-Mu akan terus Kau lanjutkan, menyelesaikan tahun ini dan siapkan kami untuk terus berjalan lagi bersama dengan Tuhan seterusnya. Sampai Engkau datang. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biar hari ini kami terima pesan Tuhan, terima berkat firman Tuhan. Dan biarlah kami punya hati yang terbuka untuk ditabur oleh firman. Sehingga setiap kami bisa jadi murid Kristus untuk terus memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini gereja kita dapat pesan dari Tuhan, api sedang turun. Api ini bukan hanya membakar kita untuk memberi semangat dan gairah.
Api ini memang Tuhan berikan supaya mereka yang lemah jadi kuat. Sehingga kesembuhan akan terjadi. Memulihkan, menyembuhkan, merestorasi keluarga-keluarga. Hamba-hamba Tuhan dipulihkan. Tetapi ada yang lain yang terjadi ketika api sedang turun. Kita mulai merasakan keadaan-keadaan yang sulit hari-hari ini. Bukan kebetulan kalau kemudian Anda dan saya masuk dalam level proses yang baru. Bukan kebetulan kalau kemudian kita mulai merasa agak kurang nyaman di tempat kerja. Agak kurang nyaman di tempat pelayanan. Agak kurang nyaman dalam bermasyarakat, bersosialisasi. Tiba-tiba kita seperti merasa seperti sedang dibentuk kembali. Yes, Anda kalau mengalami itu, hari ini saya mau sampaikan, Anda on the track. Kita sudah berada di tempat yang benar. Justru kalau nggak ngalami yang seperti itu, ada masalah. Kenapa? Api yang turun itu memurnikan. Api yang turun itu membuat Anda dan saya untuk jadi lebih murni lagi. Ketika pemurnian terjadi, maka kita semua akan dibakar dan kemudian kita mengalami situasi yang gak nyaman. Yang jelek-jelek dari dalam diri kita akan dikeluarkan. Sehingga Anda dan saya tidak bisa nolak. Memang masih ada yang kurang. Oh iya, masih ada kurang di sabar. Masih ada kurang soal mencintai Tuhan. Masih ada kurang soal ngatur prioritas kehidupan. Soal penguasaan diri dan seterusnya dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kalau kita ngalami proses seperti itu, jangan keraskan hati. Mari rendah hati, jujur sama Tuhan, perbaiki diri. Tujuannya satu, supaya kita semua bisa berbuah yang manis, berbuah yang banyak, berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan berkata di Yohanes 15, bahwa kalau engkau berbuah, itu tandanya engkau murid Kristus. Tuhan ingin agar Anda dan saya jadi murid Kristus. Dan kalau Anda dan saya berbuah, maka Anda dan saya akan lihat hidup kita berubah. Buah itu membuat hidupmu berkualitas. Hidup bukan buat diri sendiri, tapi buat orang lain, buat Tuhan, buat dunia, jadi dampak, jadi garam, jadi terang. Tidak ada pohon yang makan buahnya sendiri. Semua buah itu diperuntukkan untuk semua pihak di luar pohon. Pohon tidak bisa makan buahnya sendiri. Jadi semua buah itu justru menjadi tanda bahwa pohon itu produktif. Yaitu ketika orang-orang di sekitar bisa menikmati pohon itu. Nah kalau Tuhan bilang berbuahlah yang banyak. Itu berarti Tuhan mau Anda dan saya jadi dampak yang baik. Jadi berkat. Orang Kristen, murid Kristus diukur dari buahnya. Nah saya jadi ingat sebuah ayat firman Tuhan di kitab Yesaya. Kita mau lihat Yesaya 5 ayat 1 dan 2. Ya. Yesaya 5 ayat 1 dan 2. Kita mau baca sama-sama. Pewahyuan ini diterima oleh Nabi Yesaya untuk orang Israel. Dan pesan ini disampaikan ketika Tuhan mengoreksi Israel. Karena buah mereka kurang bagus. Nah, saya mau ajak kita lihat kata-kata yang ada di sana. Dan kita berdoa, kita akan diberkati. Sehingga setelah dengar firman ini kita semua akan berbuah lebat. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara dikasihi Tuhan, Yesaya 5 ayat 1 sampai 2. Mari baca sama-sama. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pohon anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam.
Kita semua kebun anggurnya Tuhan. Yesaya mau cerita tentang sahabatnya. Dia punya kebun anggur. Sahabatnya itu Tuhan. Ya, punya kebun anggur di lereng bukit yang subur. Artinya gini, semua yang kau perlukan untuk bertumbuh, untuk berbuah, sebenarnya sudah tersedia. Kebun anggur itu tidak punya alasan untuk mengatakan bahwa oh kurang air, oh kurang subur tanahnya, kurang humus, kurang suhunya, kurang pas. Tidak bisa. Kenapa? Karena kebun anggur itu ditanam di lereng bukit yang subur. Semua yang diperlukan sudah tersedia. Ya mencangkulnya, berarti diproses, dibentuk oleh yang punya. Dibuang batu-batunya, berarti penghalang-penghalang pertumbuhan disingkirkan. Ditanami dengan pokok anggur pilihan, berarti semua yang engkau perlukan termasuk modal dasar, talenta, semuanya disediakan. Dan kemudian dijaga. Pemilik kebun anggur menjaga dengan menara jaga di tengah-tengah. Lalu sang pemilik bersiap-siap untuk menuai hasil dengan mempersiapkan lubang tempat memeras anggur. Waktu ditunggu, anggur yang jelek yang keluar. Karena dia maunya anggur yang baik. Saudara dikasih Tuhan, ingat ya, hidup kita punya Tuhan. Sekali lagi, kita ditebus. Bukan supaya kita happy-happy, senang-senang ngikutin daging. Kita ditebus, jadi manusia bebas. Bebas dari dosa. Bukan berarti bebas hidup semaunya. Orang yang bebas dari dosa, harusnya bebas melakukan firman Tuhan. Yang setuju sama saya katakan amin. Haleluya. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Seperti pemilik anggur tadi, rencana Tuhan itu sempurna. Kalau Dia mempersiapkan hidup Anda dan saya, Tuhan itu sempurna. Kalau saya renungkan hidup saya ya, saudara, saya bisa sadar hari ini bahwa banyak kali kesempatan saya untuk jatuh dalam dosa di masa lalu. Dari masa SMP, SMA, kuliah, banyak saudara. Tapi kalau saya renungkan hari ini, saya menemukan Tuhan di setiap momen-momen itu. Tuhan sempurna. Sempurna. Bahkan ketika saya belum tahu kalau saya jadi pendeta, akan jadi pendeta, Tuhan sudah tahu hari depan saya. Dan sudah sering tiap kali ada godaan, tiap kali ada masalah, Tuhan ada di sana menjaga saya supaya gak jatuh, supaya lepas dari pergaulan yang gak benar, dan terus bisa survive. Rencana Tuhan sempurna. Ketika seseorang sudah dalam pilihan Tuhan,
dalam hati Tuhan, maka engkau tidak punya alasan untuk mengatakan bahwa tanahmu tak subur. Nah, dan hari ini saya mau kasih tahu kepada saudara, semua saudara yang hari ini beribadah bersama-sama dalam ibadah online ini, yang menyaksikan rekaman ini, semua Anda spesial. Semua Anda adalah orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang disayang sama Tuhan. Tidak ada satupun momen dalam hidupmu Tuhan tidak ada. Tuhan selalu hadir di sana. Dia jaga kita. Yang dia rindukan adalah Anda dan saya responnya benar. Segala problem, tantangan yang ada, itu hanya cangkul yang akan membuat tanah itu jadi subur. Kenapa tanah dicangkul? Suatu kali saya menemukan sebuah ensiklopedi tentang pertanian. Dan entah kenapa saya membuka lembar demi lembar dari ensiklopedi itu. Waktu itu saya sedang berkunjung ke sebuah toko buku besar ya. Nah, waktu itu saya sedang lihat-lihat tanaman ini, tanaman itu. Dan ternyata Tuhan tuntun saya dalam sebuah halaman. Dan halaman itu ternyata halaman yang membahas kebun anggur. Dan pembahasan di dalam halaman demi halaman itu adalah tentang buah anggur. Buah anggur. Salah satu yang unik dari buah anggur adalah kalau dia berbuah tidak mungkin yang keluar cuma satu biji. Semua pasti banyak. Buahnya bertandan-tandan. Ya, sekelompok buah itu akan terdiri dari beberapa buah yang banyak. Itu namanya buah anggur. Makanya dibilang di Yohanes 15 ayat 16 dibilang buahmu harus banyak. Yohanes 15 ayat 8, Yohanes 15 ayat 16. Buahmu banyak. Karena memang Tuhan mengumpamakan kita bukan pohon biasa. Pohon anggur. Tuhan melihat kita seperti pohon anggur. Nah, apa yang dilakukan di pohon anggur? Saudara yang kasih Tuhan. Pertama, dicangkul. Dicangkul. Supaya tanahnya tidak keras. Nanti kalau ditabur benih atau pokok anggur ditanam itu gak susah. Gak susah dia nanti untuk tumbuh berakar, cari air. Dia perlu tanah yang gembur. Makanya perlu dicangkul. Hidup kita sebelum ketemu Tuhan mungkin keras. Sehingga hati kita jadi keras. Mungkin kita banyak melihat kesaksian-kesaksian orang Kristen yang gak benar. Sehingga hati kita keras. Mungkin kita pernah disakiti oleh orang-orang yang katanya pelayanan. Sehingga hati kita keras. Mungkin kehidupan kita juga keras. Keuangan kita mepet dan sebagainya. Sehingga hatimu keras. Orang-orang jahat sama kamu. Sehingga hatimu keras. Datang sama Tuhan. Izinkan Tuhan cangkul kita. Inilah api yang sedang turun itu. Sebenarnya untuk mendatangkan kebaikan. Dimurnikan itu baik. Saudara, diproses itu baik. Supaya hatimu lembut. Nanti waktu Tuhan mau buat kebun anggur. Semuanya jadi bagus. Semuanya jadi mudah. Yang kedua, batu-batu perlu dibuang. Batu-batu perlu dibuang. Dalam hidup kita ada banyak batu. Dosa itu batu-batu yang pertama. Harus dibereskan. Batu besar, batu kecil. Dosa besar, dosa kecil. Bereskan, buang. Caranya gimana? Akui di hadapan Tuhan. Banyak bertobat. Itu akan membuat tanahmu subur. Karena semua batu itu disingkirkan, maka tanah yang tinggal hanya tanah. Saudara dikasih Tuhan, banyak bertobat hari-hari ini. Kalau Tuhan ingatkan kesalahan-kesalahan masa lalu yang belum dibereskan, minta ampun. Kalaupun sudah dibereskan tapi diingatin lagi sama Tuhan, minta ampun lagi. Supaya hidup kita diingatkan untuk tidak jatuh bangun di dalam dosa yang sama, dalam lubang yang sama. Saya tahu hari-hari ini Tuhan rindu semua diselamatkan. Tidak ada satupun niat hati dari Tuhan tuh supaya ada yang terhilang. Tidak, saya percaya Tuhan ingin semua diselamatkan. Amin saudara. Saudara kasih Tuhan, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Katakan haleluya untuk Tuhan kita yang baik dan dahsyat. Amin saudara. Saudara kasih Tuhan, bertobat. Tapi ada yang kedua, kekhawatiran. Saudara dikasih Tuhan. Kekhawatiran. Itu juga saudara dikasih Tuhan harus disingkirkan. Itu batu-batu. Karena musuh dari pertumbuhan adalah khawatir. Khawatir itu musuhnya iman. Kita butuh iman untuk bertumbuh.
Singkirkan kekhawatiran supaya tidak menghalangi pertumbuhan. Sakit hati, luka batin, itu batu-batu yang harus disingkirkan. Ampuni orang-orang yang menyakiti, orang-orang yang menyakiti di sekitar kita. Sama seperti mereka gak sempurna, saudara juga gak sempurna. Kebetulan aja hari ini mereka duluan yang bikin salah. Bisa saja Anda yang nanti satu saat bikin salah juga sama orang lain lagi. Saudara kasih Tuhan. Dan sama seperti kita butuh diampuni, ampunilah mereka. Karena apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Tabur pengampunan, engkau akan tuai pengampunan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, buang batu-batu. Dan yang berikutnya adalah nanti bagian Tuhan untuk melanjutkan yang tahap ketiga. Dialah yang tanam pokok anggur pilihan. Firman Tuhan, rencana Tuhan, talenta. Semuanya sudah didesain, diberikan kepada kita. Rencananya. Yesus pokok anggur utama yang ditanam di tengah-tengah kebun anggur kita. Saudara dikasih Tuhan, Anda dan saya dapat benih yang terbaik. Pokok anggur pilihan, firman Tuhan. Makanya banyak baca firman ya. Karena firman itu akan membuat kebun anggur kita menjadi semarak dan berbuah yang lebat. Saudara, waktu kemudian kita berjuang untuk mulai taat sama firman, maka Tuhan akan menjaga Anda dan saya. Jangan pikir waktu engkau sedang berjuang untuk taat, bayar harga, pikul salib, Tuhan seolah-olah gak ada di sana. Ada. Dia mengawasi dari menara jaga, persis seperti Yesaya 5 ayat 2. Dia jagain kita. Roh Kudus ada bersama-sama kita. Malaikat Tuhan diutus menjaga kita. Saudara yang dikasih Tuhan, menara jaga di tengah-tengah. Kenapa sih Tuhan sampai repot-repot seperti itu? Ada yang dia tunggu. Dia tunggu buah anggur yang baik. Dia tunggu buah anggur yang manis. Haleluya. Tadi saya cerita ya soal ensiklopedi tadi. Saya lanjut nih ceritain saudara. Di dalam kolom bagian bawah tiba-tiba dibilang gini. Buah anggur yang baik adalah 1, 2, 3, 4 gitu ya, dijelaskan 1, 2. Jadi apa sih tandanya buah anggur itu dibilang buah anggur baik? Ya, buah anggur yang baik. Saya pikir tadinya apa begitu saudara. Waktu baca nomor 1, nomor 2, nomor 3, tiba-tiba saya dapat bahan khotbah. Karena ini cocok banget sama ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini. Ya, ensiklopedi itu bilang begini, nomor 1. Buah yang baik sudah kelihatan dari warnanya. Warnanya matang, warnanya baik. Kalau dia buah anggur merah, dia warnanya akan merah keungu-unguan. Kalau dia buah anggur yang hijau, dia akan hijau mengkilat. Dari penampakannya aja kelihatan. Belum disentuh, belum didekati. Dari jauh aja udah kelihatan baik. Anda kalau manusia-manusia Kristen itu menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh. Dunia di sekitar mungkin gak kenal kita. Mungkin gak deket hubungannya sama kita. Tapi waktu mereka lihat kita, pasti harusnya baik. Dia lihat aja udah kelihatan baik, saudara kasih Tuhan. Orang kalau udah buahnya baik, ya, kelihatan. Kelihatan saudara. Kelihatan waktu dia berkata-kata. Kelihatan waktu dia bersikap. Kelihatan waktu dia berperilaku. Kelihatan ketika melihat ada orang tua. Sikapnya terhadap orang tua bagaimana. Bukain pintu. Atau kalau jalan memberi jalan. Kelihatan di bus. Ya, bagaimana dia lagi duduk. Lihat ada orang tua datang. Dia akan berdiri. Kasih tempat. Orang tuh kalau orang baik ya. Kelihatan. Kelihatan. Attitude-nya kelihatan. Kelihatan. Saya percaya Tuhan ingin kita semua menjadi orang-orang yang seperti buah anggur yang baik ini. Perhatikan perilaku kita. Di depan Tuhan, Tuhan lihat hati. Tapi waktu Tuhan suruh Anda dan saya jadi garam dan terang bagi sesama. Sesama tidak bisa lihat hati. Sesama butuh lihat perilaku. Tindakan kita harusnya menggambarkan Yesus. Seolah-olah Yesus ada di kota kita masing-masing. Karena Anda ada di sana. Katakan amin.
Saudara kasih Tuhan, nomor 2 waktu saya baca ya. Nomor 2 dibilang begini, aromanya harum. Harum. Kalau buah itu baik, tidak mungkin gak ada aroma. Tidak mungkin tidak ada ambience. Tidak mungkin tidak tercium. Pasti tercium. Pasti tercium. Anda akan mulai dengar cerita tentang pohon anggur itu. Anda akan mulai didengar ceritanya, kesaksiannya. Namamu harum. Namamu akan diceritakan orang. Siapa? Si Anu. Wah, nakal tuh orang. Itu berarti buah anggur yang asam. ya. Saudara kasih Tuhan, siapa? Oh itu, waduh itu orang baik. Ketika orang lain mulai menceritakan hidupmu yang baik, berarti engkau adalah buah anggur yang baik. Karena namamu sudah mulai tercium di mana-mana. Haleluya. Paulus memuji jemaat. Ada 2 jemaat saya tahu di dalam surat Paulus yang dipuji. Karena orang-orang menceritakan iman dari jemaat di sana. Waktu orang-orang mulai menceritakan kebaikanmu, itu tandanya buah anggur itu sudah jadi buah anggur yang baik. Dan yang ketiga saudara, rasa. Dari rasa. Yang pertama warnanya. Dari jauh udah kelihatan penampakannya. Yang kedua aromanya. Yang ketiga buah anggur yang baik, rasanya. Waktu luarnya bagus, aromanya bagus, tapi begitu digigit masih asam. Berarti belum baik. Tapi waktu dirasa, keasamannya pas, manisnya pas, serat-seratnya pas. Wow. Orang menikmati. Tuhan menikmati kita. Manusia menikmati kita. Teman-teman pelayanan menikmati kita. Orang di luar gereja menikmati hidup kita. Mereka menikmati hidup kita. Mereka menikmati ditolong sama kita. Mereka menikmati ngobrol sama kita. Mereka menikmati untuk jadi teman dengan kita. Haleluya. Pernah ketemu gak? Ada orang ngaku teman, tapi waktu kita lihat dia, males berteman sama dia. Berarti kita tidak bisa menikmati hidup orang itu. Betul saudara? Saudara, kalau engkau buahnya baik, maka orang-orang di sekitarmu akan menikmati duduk bersama-sama denganmu. Saudara kasih Tuhan, Tuhan mau Anda dan saya jadi kebun anggur yang menghasilkan buah anggur yang baik. Dilihat baik, dicium baik, dirasa baik. Kalau semua orang Kristen bisa seperti ini aja, wow, keren. Maka kita akan lihat penuaian akan cepat sekali terjadi. Karena dunia sedang mencari. Mereka sedang muak dengan begitu banyak kesaksian dan cerita tentang orang-orang yang karakternya gak bagus, jahat, nyakitin. Tapi kalau kita bisa jadi jawaban, kalau orang Kristen bisa jadi kesaksian. Bukan jadi berita yang memalukan, tetapi menjadi berita yang membanggakan. Saya percaya penuaian akan cepat sekali terjadi. Oleh karena itu, mari izinkan Tuhan mengolah hidupmu hari ini. Api sedang turun. Biarlah kebun anggur Tuhan yang ditanam di lereng bukit yang subur, membiarkan dirinya dicangkul kembali. Untuk dibuang batu-batunya. Dan ditanami kembali dengan pokok anggur pilihan. Tuhan akan jaga kita selama masa pertumbuhan itu. Tapi ingat, Tuhan tunggu buah yang baik. Saya berdoa semua kita akan berbuah yang baik. Amin saudara. Haleluya. Mari siapkan hati kita semua sama-sama. Kita mau diberkati sama Tuhan. Untuk lewat firman Tuhan ini kita responi dan mengubah hidup kita dengan paradigma yang baru.
sebagai kebun anggur Tuhan yang disayang sama Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, ya Tuhan, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara sendiri katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh ya dunia mata kamaya shandaronia maya maya sando. Haleluya, haleluya, haleluya. Ikarania maya rania mata karona marona maya sandarana maya sando. Haleluya, haleluya. Ora bara 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 bara. Bapa, aku berdoa supaya setiap kami waktu api sedang turun responnya benar. Setiap kami yang sedang dicangkul sama Tuhan, respon kami benar. Waktu Tuhan lagi buang batu-batu di sekitar ke hati kami, respon kami benar. Waktu Tuhan tanami kami dengan pokok anggur pilihan, respon kami benar. Dan waktu kami sedang belajar untuk taat hidup dalam firman-Mu, respon kami benar. Tuhan tolong kami semua Tuhan, sehingga nanti waktunya tiba berbuah, kami boleh menghasilkan buah anggur yang manis, yang baik di hadapan Tuhan. Tolong kami semua untuk bisa dinikmati sama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tercurahlah rahmat dan berkat dari sorga. Kau jamah ya Tuhan semua anak-anak-Mu. Kekuatan Tuhan, kerelaan hati untuk menempuh semua proses pemurnian yang terjadi. Tuhan urapi dan berikan kekuatan dalam nama Yesus. Biar semuanya Tuhan boleh dipulihkan. Semuanya boleh maksimal, boleh optimal kembali. Seperti kebun anggur yang ditanam di ladang yang subur. Kami semua akan jadi kebun anggur yang berbuah-buah, yang baik, yang manis, yang harum, yang enak rasanya dinikmati oleh Tuhan dan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Buat yang sakit sembuh, yang terikat buat lepas. Dalam nama Yesus Tuhan. Dan biar pemulihan datang untuk keluarga-keluarga, untuk pekerjaan, untuk keuangan, untuk sekolah. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Curahkan rahmat-Mu. Api Pentakosta ketiga tercurah buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan
Amin. Kita akan terima berkat. Mari angkat hati kita sama-sama, buka hati, terima berkat. Terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Kasih karunia setia dari Tuhan Yesus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.